Ya guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas satu dusta yang beredar di seputar peristiwa Paskah, yaitu dusta yang mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus tidak mati disalibkan atau Yesus tidak disalibkan, melainkan dia diangkat pada peristiwa itu kemudian dia digantikan oleh orang lain. Sehingga yang tersalib di kayu salib itu bukan Yesus sesungguhnya, tetapi orang lain. Jadi seolah-olah ada stuntman, ya, peristiwa penyaliban Yesus pakai stuntman, ya. Stuntman adalah pemeran pengganti untuk adegan-adegan yang berbahaya, karena supaya tidak membahayakan si pemeran utama karena mungkin dia kurang ahli ya di dalam adegan yang berbahaya itu, maka digunakanlah stuntman. Jadi dusta di seputar Paskah yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati melainkan diangkat ya ke surga atau ke atas, kemudian dia digantikan oleh orang lain, itu seolah-olah ingin mengatakan bahwa peristiwa Paskah atau penyaliban Yesus pakai stuntman. Nah, ini adalah dusta yang beredar sekian lama dan sayangnya dusta ini masih dipercaya oleh beberapa orang sampai hari ini. Itu sebabnya dalam masa Paskah ini saya ingin menjelaskan kepada kita apa kata Alkitab tentang dusta itu. Ya, hal yang pertama adalah bahwa Yesus bukannya tidak mampu menyelamatkan diri dari peristiwa penangkapan dan penyaliban, apalagi kematiannya. Yesus sangat sanggup karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia dan dia punya kuasa. Semasa hidupnya dia membuat banyak sekali mujizat. Dia berjalan di atas air, mengubah air menjadi anggur, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Ya, sangatlah mudah bagi Yesus untuk menyelamatkan diri atau meminta malaikat-malaikat di sorga untuk datang dan meloloskan dia atau menghajar para prajurit yang menangkap dia sehingga dia tidak harus disalibkan. Bagi Yesus itu bukan hal yang sulit, itu sangat mudah dia lakukan. Tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya, bahkan menerima peristiwa penyaliban itu begitu saja karena ada tujuan di balik peristiwa penyaliban dan kematian serta kebangkitannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bahwa kematiannya itu sendiri sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Banyak sekali ayat di dalam perjanjian lama yang menubuatkan bahwa Yesus akan datang, ya, dan dia akan menderita, mati, dan kemudian dibangkitkan. Salah satu yang menubuatkan dengan sangat detail itu di dalam Yesaya pasal 53. Begitu detail Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan tentang peristiwa ya sebelum penyaliban, yaitu dia akan dihina, dia akan dianiaya, dia akan disiksa, ditolak, dihindari orang, ya. Itu sebelum penyaliban. Pada peristiwa penyaliban pun detail sekali dalam Yesaya 53. Di situ dikatakan dia akan tertikam, ya, kemudian dia akan disalibkan atau dalam matinya dikatakan dia berada di antara penjahat-penjahat, ya, seperti di dalam Yesaya 53 ayat 9 dikatakan bahwa dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Begitu detail. Ya, dalam matinya ketika dia diselipkan dia ada di antara penjahat-penjahat, dan kita tahu Yesus ada di antara dua penjahat ketika dia disalibkan. Ya, dan juga di peristiwa bahwa dia akan dikuburkan dan bangkit pun begitu detail dijelaskan di dalam Yesaya 53 ini. Sekaligus di situ dijelaskan bahwa dalam penderitaan dan kesengsaraan itu dia sesungguhnya memikul penyakit kita dan kesengsaraan kita. Jadi penderitaan Yesus itu untuk memikul penderitaan yang harusnya kita pikul karena dosa, ya, karena kutuk, ya, dan juga dikatakan bahwa penyakit kita yang dipikulnya, ya. Kemudian juga dikatakan bahwa dia tertikam karena pemberontakan kita, ya. Kemudian dia disiksa, dianiaya, semuanya karena dosa kita. Jadi hukuman yang harusnya menimpa kita diambil alih oleh Yesus karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dia dijadikan tumbal, dia dijadikan kambing hitam atas semua kelakuan, perbuatan, dosa yang harusnya kita tanggung akibatnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan
kepada Yesus. Jadi sudah dinubuatkan begitu detail di dalam Perjanjian Lama, dan salah satu yang paling detail itu dalam Yesaya 53, dan kemudian terjadi digenapi persis seperti yang telah dinubuatkan tersebut. Ya, jadi ini bukan peristiwa-peristiwa di luar skenario Tuhan tiba-tiba terjadi, kemudian apa saja boleh terjadi tiba-tiba, kita bisa buat dusta-dusta bahwa dia diangkat, pakai stuntman dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, Yesus sendiri ya semasa hidupnya di bumi dalam mengajar murid-muridnya, Yesus 3 kali memberitahukan kepada murid-muridnya tentang kematiannya. Dia kasih tahu mereka bahwa saya akan mati. Tujuan saya datang ke bumi ini adalah untuk mati. Ya. Pemberitaan yang pertama tentang kematian yaitu kepada murid-murid tercatat dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Di situ dikatakan, ya, anak manusia harus ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan, kemudian dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia kasih tahu murid-muridnya, ya. Kemudian juga dalam Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23. Ya, dia memberitahukan murid-muridnya bahwa dia akan diolok, disesah, ya, disiksa, ya, dan pada hari yang ketiga bangkit kembali dari kematian. Ya. Kemudian yang ketiga di dalam Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Dikatakan anak manusia akan dijatuhi hukuman mati, diolok, diludahi, disesah, dibunuh. Ya. Kemudian sesudah 3 hari ia akan bangkit kembali. Dia kasih tahu, dia sudah tahu cara matinya, kapan matinya. Dia kasih tahu bahwa tujuan aku datang ke bumi ini bukan wisata, bukan jalan-jalan, bukan untuk acting, ya, sehingga harus pakai stuntman. Aku datang untuk mati bagi dosa dunia ini. Ya, karena dosa tidak bisa dihapuskan dengan deterjen apapun. Ya, hanya dengan darah ada pengampunan. Ya, firman Tuhan dalam ayat yang lain mengatakan bahwa tanpa darah tidak ada pengampunan. Dosa hanya bisa dihapus dengan darah dan darah Yesus Kristus. Ya, kemudian yang berikut dikatakan bahwa bahkan matinya dimanapun, jelas peristiwa itu harus terjadi di Yerusalem dan harus terjadi pada Paskah. Di dalam Lukas 22 ayat 7 sampai 8. Di situ dikatakan bahwa Paskah, ya, menjelang Paskah Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk menyiapkan, ya, perjamuan Paskah. Ya, dan malam itu dia mengambil perjamuan Paskah, besoknya dia menggenapi, ya, Paskah yang di dalam Perjanjian Lama, di mana dengan darah domba orang Israel diselamatkan atau diampuni dan disucikan. Maka sekarang penggenapannya dalam Yesus Kristus bukan lagi pakai darah domba untuk penyucian manusia, melainkan dengan darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus. Darahnya itulah yang akan menyucikan, menguduskan, mengampuni dan melepaskan kita, sehingga melalui darahnya kita beroleh pengampunan dosa dan bisa menerima hidup yang kekal masuk surga dan dipulihkan selama kita di bumi ini. Itulah Paskah. Ya. Jadi tidak ada dusta dalam momen peristiwa Paskah. Ya, tidak ada pemeran pengganti karena adegan yang berbahaya. Tidak perlu stuntman. Itulah dusta yang harus ditolak dan di-counter senantiasa. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.